Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Let's pray. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat Maha Tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat Maha Tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Your grace and mercies. Your grace and mercies.
and mercies is running after me. Terima kasih Bapa, thank you Lord. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya. Amin. Praise God. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Harapan jiwaku. Amin. Praise God. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa yang baik, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja, yang kami sembah, yang kami puji, yang kami agungkan, yang kami masyurkan, yang kami tinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Di tempat maha tinggi kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan,
Engkau Tuhan yang patut kami sembah dan kami puji. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang mengajar kami, dan Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Tuhan yang ambil alih Bapa, dan Tuhan yang berbicara Bapa. Terima kasih Bapa, kami berserahkan terus waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti kita semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan luar biasa, karena Tuhan kita ada dan masih bersama dengan kita sampai hari ini. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah hampir memasuki di akhir bulan September. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Amin. Puji Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kita masih ada sampai hari ini. Praise God. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru. Hari ini kita akan belajar sama-sama yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bacakan sama-sama. Kita akan mulai dari ayatnya yang pertama. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1-nya, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan lagi ini kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, di mana ini Rasul Paulus yang sedang membimbing ya ini jemaat di Korintus, ya. Perikop perselisihan. Ya, ini tentang perselisihan di jemaat Korintus ya. Di sana dikatakan pada waktu itu di mana Rasul Paulus adalah guru mereka, dia adalah pengajar mereka yang dahsyat. Pengajar jemaat Korintus di sana pada saat itu, dia adalah pengajar yang luar biasa, dia hamba Allah yang luar biasa ya. Rasul Paulus ini yang sudah bekerja bagi Tuhan dengan jerih payahnya ya, dia betul-betul berkorban hanya untuk melayani Tuhan karena dia sudah
menerima kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan yang begitu besar atas hidupnya ya, sehingga dia mau berkorban, dia mau bekerja di ladang Tuhan, dia mau bekerja di ladang Tuhan dengan jerih payah yang tidak henti-hentinya. Dia sedang membimbing jemaat di Korintus pada waktu itu di sana, dan kita maksudnya kita mau selidiki bagaimana Rasul Paulus ini membimbing mereka jemaat di Korintus pada waktu itu di sana ya. Kita mau bacakan lagi di ayat yang pertama. Ayat pertama, dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu. Ini Rasul Paulus sedang berbicara, bacakan lagi. Dan aku, saudara-saudara, Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara. Pada waktu itu tidak dapat berbicara. Ini dia sedang berkata-kata. Dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Tetapi hanya dengan manusia duniawi. Yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Ini dia sedang berbicara kepada jemaat di Korintus di sana. Pada saat itu, di mana jemaat Korintus itu, mereka itu masih belum dewasa di dalam kerohanian mereka. Oleh sebab itu mereka masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus ini sedang mengajar mereka, membimbing mereka ke arah yang benar. Artinya membawa mereka untuk bertumbuh dewasa ya, karena mereka ini masih seperti bayi rohani. Artinya di dalam jemaat Korintus ini masih banyak yang bayi rohani. Jadi mereka masih susah untuk diatur ya, karena mereka belum bisa menerima makanan keras. Artinya mereka belum bisa sampai ke situ cara pikir mereka, cara pandang mereka, sikap mereka dengan tindakan mereka itu. Oleh sebab itu timbul perselisihan di jemaat Korintus pada saat itu di sana, dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu. Susulah yang kuberikan kepadamu. Ini Rasul Paulus katakan. Bukanlah makanan keras. Bukanlah makanan keras ya. Jadi mereka ini belum siap untuk makanan keras. Ya, hanya susu yang mereka perlukan karena mereka masih bayi rohani ya. Artinya mereka belum dewasa di dalam kerohanian mereka. Di dalam pertumbuhan kerohanian mereka itu mereka belum dewasa. Oleh sebab itu Rasul Paulus masih membimbing mereka, membawa mereka ke arah itu, di mana arah mereka harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian mereka. Tetapi dikatakan di ayat yang kedua, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Coba ayat pertama. Ayat pertama. Ayat 1, ayat pertama. Ayat 1. Dan aku saudara. Ayat kedua nih. Jadi dia masih ya memberitahukan kepada mereka, dia berkata-kata surat Paulus nih. Dan aku saudara-saudara. Dan aku saudara-saudara. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti yang. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Seperti dengan manusia rohani ya. Ini sudah jelas Rasul Paulus katakan, aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, karena mereka itu pikiran mereka itu belum sampai ke situ. Artinya Rasul Paulus tidak bisa berbicara mereka tentang maksudnya teguran firman atau firman yang keras ya. Dia tidak bisa berbicara dengan mereka tentang hal-hal itu karena dia tahu bahwa mereka itu masih belum bisa sampai ke situ. Pikiran mereka itu masih bayi ya, mereka belum bisa menerima makanan yang keras. Lalu dikatakan lagi dengan berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, jadi sudah jelas saudara di ayat yang pertama Rasul Paulus katakan ya, Rasul Paulus itu cuma bisa berbicara dengan mereka seperti manusia duniawi ya. Karena
mereka belum dewasa di dalam kerohanian mereka. Jadi mereka belum bisa menerima dengan cara berbicara tentang rohani, level rohani yang tinggi ya. Mereka belum sampai ke situ, level mereka itu belum sampai ke situ. Jadi Rasul Paulus katakan, saya belum bisa berbicara dengan kamu dengan hal-hal kerohanian yang yang dewasa, karena mereka itu masih manusia duniawi. Mereka itu masih mencintai duniawi. Mereka belum mau bertumbuh dewasa di dalam kerohanian mereka ya. Oleh sebab itu ini masih ada satu persoalan yang harus dihadapi oleh Rasul Paulus di sana pada saat itu. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kedua. Ayat kedua, susulah yang kuberikan kepadamu. Susulah yang kuberikan kepadamu ya. Rasul Paulus katakan, susulah yang kuberikan kepadamu. Lalu bukanlah makanan keras. Bukanlah makanan keras. Jadi dia katakan kepada mereka, susulah yang dapat kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Artinya Rasul Paulus tidak bisa mengajar mereka dengan kekerasan ya pada saat itu di sana, karena mereka itu belum bisa menerima ya, tentang ya keteguran-teguran keras atau teguran-teguran firman. Itu yang diartikan oleh Rasul Paulus tentang makanan keras. Makanan keras itu bicara tentang teguran-teguran firman Tuhan yang keras. Artinya Tuhan berbicara lewat firman-Nya ya. Tuhan menegur kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itu orang-orang di jemaat di Korintus pada saat itu di sana mereka belum bisa menerima. Lalu dikatakan lagi di sana, bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Jadi di ayat yang kedua sudah jelas. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya ya. Jadi sudah jelas Rasul Paulus katakan ya. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena Rasul Paulus melihat tindakan mereka, sikap mereka ya, cara mereka berbicara, cara mereka bertindak itu belum dewasa. Mereka masih bertindak dengan cara manusia duniawi. Tadi dikatakan di ayat yang pertama, lalu di ayat yang kedua dikatakan mereka belum bisa menerima makanan keras, yaitu teguran-teguran firman Tuhan yang keras. Mereka belum bisa menerima karena level mereka itu masih bayi rohani. Mereka belum dewasa di dalam rohani mereka. Lalu dikatakan di ayat yang ketiga, teruskan ayat yang ketiga. Ayat ketiga, karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi ya, sudah jelas Rasul Paulus katakan. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, dan perselisihan ini ya, Rasul Paulus katakan di ayat yang ketiga, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi dan teruskan lagi. Bahwa kamu hidup secara manusiawi. Dan kamu hidup secara manusiawi. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih manusia duniawi ya, sudah jelas. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Ini Rasul Paulus sedang berbicara kepada mereka. Jika di antara kamu itu masih ada iri hati, artinya kita masih mempunyai iri hati terhadap satu dengan yang lain, terhadap sesama kita. Lalu apa tadi dikatakan? Dan perselisihan. Dan perselisihan itu ya, masih ada percekcokan, pertentangan, ya, pertengkaran ya, karena iri hati. Itu sifat-sifat bayi rohani seperti itu, sifat-sifat orang-orang yang masih duniawi. Lalu diteruskan lagi. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya, jadi sudah jelas di ayat yang ketiga dikatakan di sana, benar ya, bahwa kamu itu masih manusia duniawi, karena di antara kamu itu masih ada iri hati, masih ada sifat iri hati dan perselisihan. Artinya masih ada keributan-keributan
di dalam jemaat karena satu dengan yang lain masih mempunyai iri hati, ya, dan masih mau ribut ke sini atau cari perkara atau bikin perkara atau membuat kejahatan, ya, atau melakukan kejahatan terhadap orang lain, terhadap sesama kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya, dengan perselisihan, ya, iri hati, perselisihan karena kita masih manusia duniawi, dikatakan di sana pada jemaat Korintus. Di sana dikatakan mereka masih manusia duniawi dan cara mereka pun itu masih manusia duniawi. Jadi mereka belum dewasa di dalam kerohanian mereka karena mereka masih mencintai dunia. Artinya mereka tidak mau hidup secara rohani, secara dewasa di dalam kerohanian mereka, tetapi mereka masih mau hidup dengan keduniawian mereka, yaitu manusia duniawi. Manusiawi dikatakan di ayat yang ketiga, ya, cara hidup masih manusiawi, secara duniawi. Mereka tidak mau berubah, mereka masih mau hidup seperti itu. Oleh sebab itu tidak gampang untuk Rasul Paulus menghadapi jemaat yang seperti ini. Tetapi jangan salah duga karena Rasul Paulus tidak memusuhi jemaat Korintus. Dia justru mau membawa mereka bertumbuh dewasa. Dia mau membimbing mereka ke arah yang benar, yaitu ke arah di mana mereka harus berada. Mereka harus ada di tempat kedewasaan rohani, ya. Jadi naik level dari level pertama sampai ke level yang Tuhan mau, yaitu mereka harus bertumbuh dewasa di dalam kerohanian mereka. Itu yang dikatakan, dimaksudkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Di sana dikatakan, ya, Rasul Paulus adalah hamba Allah yang dahsyat, luar biasa. Dia begitu sabar menghadapi jemaat di sana, ya. Ada jemaat Korintus, ada juga jemaat di Galatia, ya. Begitu banyak jemaat di Filipi, itu Rasul Paulus, ya. Dia membimbing begitu banyak jemaat, ya, di berbagai tempat, di berbagai daerah. Tetapi itu dia sangat bersukacita melakukan semua itu, menjalankan tugas-tugasnya dengan sukacita karena dia sudah mengalami kasih karunia Tuhan yang begitu besar atas hidupnya. Oleh sebab itu dia mau menjalankan semua pekerjaan Tuhan. Dia mau melayani Tuhan dengan jerih payahnya karena dia sangat mengasihi Tuhan. Dia mau membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan, untuk menerima Tuhan. Maksudnya datang bertobat dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itulah tujuan dari Rasul Paulus. Di saat dia membimbing jemaat-jemaat ini, pada hari ini kita sedang berbicara tentang jemaat Korintus, ya. Jadi Rasul Paulus ini memang luar biasa. Dia begitu, cara dia membimbing mereka, cara dia mengajar mereka itu betul-betul luar biasa, ya. Dia katakan mereka belum bisa menerima makanan keras karena dia tahu mereka masih bayi rohani, mereka masih manusia duniawi. Mereka belum mau melepaskan keduniawian mereka, masih belum mau datang dan bertobat. Oleh sebab itu dikatakan di sana mereka masih manusia duniawi, ya, manusia duniawi yang belum mau bertobat. Itu pun dikatakan di sana untuk kita juga pada hari ini, ya, untuk saudara dan saya, di mana firman Tuhan juga mengajar kita bahwa kita juga harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita. Kita harus bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang naik level. Jangan kita tinggal tetap di level yang sama. Kita harus bertumbuh dewasa, ya. Ada perubahan-perubahan hidup, ada pembaharuan hidup. Artinya kita tidak bisa hanya tinggal pasif, ya, berdiam dan tinggal tetap seperti itu. Harus ada kemajuan, harus ada perubahan-perubahan, ya, pertumbuhan. Itu harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita semua sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita.
Oleh sebab itu kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Karena itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia ingin jemaat-jemaat itu bertumbuh dewasa menjadi orang-orang yang menyenangkan Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang percaya yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kita iri hati atau mempunyai iri hati terhadap sesama kita, terhadap orang lain, atau jangan kita lagi mau menjadi orang-orang yang ada perselisihan, artinya ada percekcokan terus, atau ada kejahatan, ya, melakukan kejahatan terhadap orang lain, atau kita mau menindas orang lain, mau menjatuhkan orang lain. Itu tandanya kita masih bayi rohani. Kita belum bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita kalau kita masih memiliki sifat-sifat yang seperti itu. Rasul Paulus katakan, kamu masih manusia duniawi, ya, oleh karena sifat-sifat yang masih duniawi, yaitu sifat-sifat yang masih suka jahatin orang, suka kerjain orang, suka bikin masalah terhadap orang lain, ya, atau maksudnya mencelakakan orang lain. Itu artinya manusia duniawi. Kita belum menjadi manusia rohani, artinya di dalam kerohanian kita itu level kita belum naik, level kita masih di bawah, artinya kita masih bayi rohani karena kita masih memiliki sifat-sifat yang demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara, saya pun kita harus berubah. Kita harus mengadakan pertumbuhan di dalam kehidupan kita, karena pilihan itu ada di tangan kita. Ya, kita yang harus memilih untuk bertumbuh dewasa, bukan orang yang menyuruh kita atau memaksa kita. Ya, kita harus memilih untuk bertumbuh dewasa. Itu adalah pilihan kita. Apakah kita mau bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita, atau kita mau tetap terus seperti bayi rohani sampai Tuhan kembali. Tapi kita tahu kita tidak mau seperti itu. Kita mau bertumbuh dewasa, kita mau berubah, kita mau dibaharui dan diubahkan oleh Tuhan. Ya, kehidupan kita di setiap hari harus ada maksudnya progres, ya. Jadi mesti ada progres, yaitu perubahan-perubahan, ya, di dalam kehidupan kita di setiap hari. Karena tidak mungkin kita hanya tinggal seperti itu atau tinggal tetap seperti itu. Pasti harus ada perubahan-perubahan baru, ya. Karena itu harus seperti itu, according to the word. Jadi maksudnya menurut firman Tuhan, kita harus bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Kita tidak bisa hanya sampai di situ saja lalu tinggal di situ dan tidak pernah bertumbuh dewasa. Artinya kita belum mau bertobat. Oleh sebab itu, kalau kita sudah mau bertobat, itu artinya kita mau bertumbuh dewasa, kita mau diubahkan dan dibaharui oleh Tuhan, ya. Karena Tuhan itu, kalau kita mau, Tuhan pasti bisa mengubah kita. Asal kita mau buka hati kita mau lembutkan hati kita, maka Tuhan akan mengubah kita. Tuhan akan membaharui kita. Jadi hidup kita diubahkan dan dibaharui. Kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita, dan kita tidak mau lagi jadi bayi rohani, ya. Kita mau menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang menyenangkan Tuhan, orang-orang yang menjadi kesukaan Tuhan, ya. Kita mau menjadi orang-orang seperti itu, ya. Biarlah saudara dan saya boleh tetap terus belajar kebenaran firman Tuhan, karena pertumbuhan itu harus lewat firman, saudara. Kita tidak bisa bertumbuh sendiri tanpa firman. Firman yang akan membawa kita bertumbuh. Kita harus tetap, ya, mendengarkan firman, membaca firman, mendengarkan dan melakukannya. Itu artinya kita bertumbuh dewasa di dalam firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang dapat membawa kita bertumbuh dewasa di setiap hari kita, di dalam kehidupan kita di setiap hari, ya. Bapak Ibu, biarlah kita semua mau rendahkan hati kita. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang
sombong, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang angkuh, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati ya. Karena Tuhan Yesus katakan, belajarlah padaku karena aku rendah hati ya. Aku lemah lembut dan rendah hati ya. Itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Tuhan Yesus katakanlah, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yang artinya Tuhan mau kita belajar dari Tuhan bagaimana karakter Tuhan itu yang lemah lembut dan rendah hati. Artinya agar kita tidak menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang sombong ya, di dalam sikap kita, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, di dalam pikiran kita ya. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang tinggi hati, tapi kita mau menjadi orang-orang yang rendah hati ya, lemah lembut dan rendah hati. Karena orang-orang yang seperti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup mereka akan berkenan di hadapan Tuhan ya. Jadi biarlah saudara dan saya boleh maksudnya menerima teguran-teguran firman Tuhan. Karena teguran-teguran firman Tuhan itu adalah makanan keras bagi kita, agar kita semua boleh bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Rasul Paulus yang luar biasa, yang sudah mengajar kita, yang lewat kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ya, di mana Rasul Paulus sudah mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Di setiap hari ya saudara, bukan hanya di hari Minggu, tetapi di setiap hari kita harus menjadi orang-orang yang berubah, orang-orang yang diubahkan dan dibaharui, agar kita boleh bertumbuh dewasa ya, dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan, kita boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu yang akan membawa kita menuju ke kekekalan, di mana kehidupan kekekalan nanti bersama dengan Tuhan di saat hidup kita, selama kita masih ada di bumi ini, di atas muka bumi ini, hidup kita diubahkan, dibaharui, dan kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam kerohanian kita, menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam kerohanian kita. Amin, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati saudara dan saya, dan biarlah Tuhan yang akan terus menuntun kita, menegur kita, mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita. Terlebih-lebih lagi firman Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan untuk kami. Biarlah Tuhan terus meteraikan Bapa kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan itu boleh tetap tinggal diam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan juga waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua Bapa, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Bapa, kami mau serahkan terus Bapa keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan yang melawat mereka dan menjamah mereka, agar mereka boleh datang mencari Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa terus seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami serahkan Bapa. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, dan Tuhan terus
menolong kami Bapa di dalam kehidupan kami di setiap hari. Terima kasih Bapa, kami perlu Engkau, kami perlu pimpinan-Mu, kami perlu Tuhan untuk menjadi gembala kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian. Then sings my soul. Then sings my soul. Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul. Savior, God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amin. Kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua masuk ke rumah Bapa yang Maha Kudus, rumah Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Have a blessed day.